Oke, jadi kita mulai lagi ya untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Sebelumnya, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman karena sudah join. Di sini ada Kak Nicole Gloria, Nandita, Kak Hairul, Kak Fitria, Kak Yusri, Kak Vika, Kak Andika, Kak Robi, Kak Radila. Aku ucapin makasih banyak ya. Salam kenal juga, perkenalkan nama saya Sigit, selaku ini ya mentor data analis Python yang akan ini ya sharing-sharing ke kalian terkait materi kelas Python gitu ya. Nah, jadi untuk materinya itu sendiri aku mungkin nggak ini ya nggak menggunakan slide PPT. Kenapa? Karena aku mau langsung praktek dan juga langsung apa melihat referensi dari ini ya dari luar. Nah, dari Witri School dalam hal ini. Kenapa Witri School? Karena Witri School itu sudah cukup bagus gitu ya secara dokumentasi dan mudah untuk dipahami gitu. Jadi kita bakal belajar di Witri School. Jadi aku izin untuk share screen ya. Dan juga sesi ini aku rekam untuk dokumentasi ya teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Nah, jadi Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang cukup populer ya di kalangan saat ini. Kenapa? Karena cukup sederhana ya, tergolong sederhana gitu bahasa Python. Bahasa Python itu sebenarnya pengembangan dari bahasa-bahasa lainnya gitu, yang dimana sudah disimplify, terus lalu kemudian menjadi bahasa yang kita gunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi gitu, udah sampai ke front end maupun back end gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk server untuk membuat sebuah website web application gitu. Web application itu berarti halaman website seperti itu. Nah, jadi kita akan coba learning by example. Di sini kita di Witri School tuh ada namanya text editor. Jadi ini tuh bisa berjalan secara online seperti ini. Nah, kita tinggal pilih print hello world. Nah, kita jalankan aplikasinya nanti apa? Jalankan text editornya nanti dia bakal munculin teks hello world seperti ini. Tuh. Jadi ini kayak permulaan aja gitu ya. Print ini itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menampilkan sebuah teks gitu, baik dalam bentuk string maupun dalam bentuk integer gitu. Tuh ya. Oke, jadi Python itu sendiri bisa melakukan sampai file handling. File handling itu berarti kita bisa mengelola file gitu menggunakan Python gitu. Bisa kita gunakan untuk open, untuk read, untuk membaca file gitu ya, membuka, membaca, menulis dan juga menghapus file tersebut gitu. Jadi filenya itu type-nya, tipenya itu nggak hanya notepad gitu, TXT gitu, nggak cuman ekstensi tertentu, tapi semua file gitu kita bisa kelola menggunakan Python gitu. Nah, Python juga itu adalah sebagai database handling atau untuk mengelola database gitu. Nah, di sini kita bisa integrasikan Python itu dengan MySQL dan juga MongoDB gitu ya. Jadi nanti ada tutorialnya sendiri. Nah, itu nanti teman-teman bakal pelajari di private class-nya. Tuh. Oke, jadi aku lanjut lagi ya. Aku intro dulu aja mungkin. Jadi Python itu dibuat oleh Guido van Rossum, dirilis tahun 1991. Itu udah lama banget ya. Ini bahkan JavaScript yang apa Node.js itu masih belum ya 1991. Digunakan untuk web development server side. Server side itu berarti kita bisa bikin apa? Kayak semacam endpoint, REST API gitu ya. Yang dimana itu nanti isinya adalah respon berupa data gitu ya, data belum dalam bentuk JSON, XML dan sebagainya gitu. Kemudian ada software development, jadi kita bisa kembangkan untuk perangkat lunak juga atau kayak semacam IoT yang dimana tuh apa ya bisa untuk hardware juga sebenarnya nggak cuma software gitu. Misal Raspberry Pi itu kita bisa kembangkan teknologi AI yang kita apa develop menggunakan Python itu apa ya
bisa buat robot atau bisa bikin alat pendeteksi wajah dan sebagainya gitu. Jadi bisa untuk develop software. Terus secara matematik juga karena terdapat modul-modul yang digunakan untuk analisis data gitu ya. Ada apa? Nggak cuman kuta bali aja, kurang tambah bagi kali, tapi bisa sampai ini ya bilangan-bilangan yang kompleks gitu ya. Kemudian sistem scripting, jadi kita bisa menggunakan Python itu untuk membuat script. Yang dimana script itu ketika dijalankan itu akan apa ya bermanfaat untuk kita mendapatkan data contohnya ya atau kita sebutnya scraping gitu ya. Scraping data misalkan kita punya apa kita mau cari data titik Indomaret gitu di Google Maps. Nah, itu kita bisa menggunakan Python untuk men-scraping data tersebut. Kenapa? Karena Python itu bisa mendeteksi elemen di ini apa di HTML gitu bisa. Nah, kemudian bisa juga sampai mendapatkan data geospasial gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya itu ArcGIS ya atau Esri, itu teman-teman bisa melihat dokumentasi Python yang fokusnya itu ke arah geospasial. Tuh, jadi kita bisa mendapatkan data geospasial gitu. Geospasial itu macam-macam, ada titik, ada poligon, ada polyline dan sebagainya. Kita bisa dapatkan data tersebut menggunakan Python. Gitu. Bisa kita kelola, bisa kita buat, bisa kita scraping, apapun. Gitu. Nah, apa saja yang Python bisa lakukan? Jadi Python itu bisa digunakan untuk sebuah server untuk membuat sebuah web application, membuat workflow, kemudian bisa untuk membaca dan modify modify ini files gitu ya atau file-file itu yang ada di desktop kita atau di server. Kemudian untuk menghandle big data dan perform kompleks matematis gitu. Handle big data itu maksudnya untuk data-data yang ini ya yang cukup besar. Contoh kayak yang saya sebut tadi itu geospasial itu data apa data kependudukan seluruh dunia, kemudian data bangunan seluruh dunia, terus kemudian apalagi ya data luasan daerah itu tuh datanya itu sangat besar. Itu nggak cuman gigabyte aja mainnya, tapi sampai ke terabyte gitu ya. Yang dimana itu cukup lumayan besar dan untuk pengolahannya itu apa ya perlu menggunakan script gitu. Nah, kita bisa menggunakan Python untuk menghandle big data tersebut. Terus untuk bisa digunakan untuk rapid prototyping untuk production ready software development. Jadi kita bisa gunakan untuk ini ya prototyping. Prototyping itu maksudnya kita bisa membangun project dalam bentuk prototype dulu gitu sebelum kita rilis secara utuh. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan Python? Jadi Python itu bisa bekerja di platform yang berbeda. Itu contohnya di OS Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi dan sebagainya. Terus punya simple syntax yang di mana itu mirip dengan bahasa Inggris gitu ya, yang bisa dipahami. Simple syntaxnya. Terus allow developers to write program with fewer lines and some other programming language than some other language. Oke, jadi untuk developernya itu nggak sampai membuat sintaksnya itu sampai line-nya banyak banget, tapi bisa disimplify gitu ya. Karena Python itu tadi itu sudah cukup sederhana gitu. Terus run on interpreter system, jadi bisa dieksekusi eh, secepat ketika setelah itu sudah ditulis gitu atau diketik di text editor gitu bisa langsung dieksekusi. Jadi proses prototypingnya cepat. Nah, Python itu bisa dibuatkan dalam bentuk prosedur OOP dan fungsional gitu. OOP ini biasanya kita sudah menggunakan namanya itu function atau class gitu ya. Nah, jadi apa untuk Python itu sendiri bisa dibuatkan dalam bentuk prosedural maupun yang berbentuk kelas gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian get start ya. Jadi kita bisa install terlebih dahulu Python-nya. Nah, di sini aku kebetulan udah menginstall ya.
Aku coba buka CMD seperti ini. Nah, kemudian sebentar aku ulang. Nah, aku bisa ketik Python spasi strip strip dua kali version seperti ini. Nah, jadi nanti versinya bakal muncul gitu ya. Ini dalam hal ini aku udah menginstal Python 3, Python 3.11. Nah, kalau misalkan teman-teman mau install Python, bisa ketik aja Python di Google terus ke python.org, nanti tinggal ke bagian download. Nah, kebetulan untuk latest versionnya ini di sini udah 3.12.2 ya. Nah, jadi untuk yang latestnya udah 3.12 gitu. Untuk yang 3.11-nya aku berarti udah ketinggalan 0,1 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa quick start juga. Nah, di sini contohnya aku punya file ya, namanya helloworld.py. Terus aku jalankan dengan komen Python gitu. Jadi nanti hasilnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hello.word.py-nya. Tuh. Jadi aku coba aja pakai text editor seperti ini. Nah, ini kebetulan kemarin di 5DFC yang pertama itu aku udah sempet bikin ya skripnya. Nah, aku ulang aja ya. Misalkan aku bikin hello world ya. Hello world.py seperti ini. Terus di sini print hello world seperti ini. Nah, terus aku save. Nah, kemudian nanti di sini apa di terminal. Nah, ini anggaplah terminalnya ya. Nah, terminal di text editornya itu aku navigasiin dulu ke folder Edward Strip Map ya. Nah, terus aku jalanin aja dengan cara Python spasi hello world.py seperti ini. Nah, jadi nanti bakal muncul teks hello world. Nah, karena di sini isinya instruksi untuk mengeprint teks hello world. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk komen komen lainnya kita bisa juga pakai PY ya. Nah, PY ini untuk membuka teks editor tapi yang versi Python gitu. Seperti ini. Kita pakai PY. Nah, jadi nanti bisa kita ketikkan sintaks langsung di sini. Print hello hello world 2 gitu ya, contoh. Nah, nanti outputnya langsung ketahuan di sini. Terus kalau misalkan mau quit dari apa teks editornya, tinggal ketik quit seperti ini. Terus di enter. Itu ya, teman-teman. Quit atau exit gitu ya, sama aja. Nah, kemudian aku masuk ke sintaksnya ya. Nah, sintaksnya itu sama seperti tadi. Nah, kita di Python itu juga ada konsep indentasi. Indentasi itu adalah jarak spasi dari awal kode line gitu atau baris codingannya gitu. Jarak spasinya itu biasanya bakal ada ketika ada if atau function atau apapun yang dimana itu dia mengkapsulasi atau apa ya sebagai parent gitu, parent dari function tersebut gitu. Contohnya kayak misalkan di sini if ya kita udah pakai conditional statement di sini jika 5 lebih besar dari 2 maka apa yang terjadi? Nah, ketika kondisi ini itu true atau benar, nah maka dia akan menjalankan blok code yang ada di dalamnya gitu, yang ada indentasinya gitu. Gitu. Nah, dalam hal ini indentasinya five is greater than two gitu. Ngeprint ini ya. Nah, jadi nanti bakal muncul seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak ada indentasinya? Itu apa yang terjadi? Aku klik run. Kalau nggak ada indentasinya, nanti bakal error seperti ini ya. Expected unindented block gitu. Jadi, dia bakal muncul error seperti ini. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga bisa ya. Ini sama aja.
cuman indentasinya yang ini mungkin lebih banyak ya dibandingkan yang ini. Gitu, yang ini mungkin indentasinya cuma satu kali aja. Gitu. Nah, yang ini sampai banyak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke variabel ya, teman-teman. Setelah indentasi. Jadi variabel itu adalah apa ya? Sebuah identitas gitu. Nah, kita sebutnya variabel. Nah, di sini misalkan aku punya variabel X. Itu sama dengan 5. Artinya, ini nama variabelnya, 5 ini adalah value-nya. X itu bernilai 5. Gitu. Itu bahasanya. Bahasa Indonesianya gitu. Terus Y, variabel Y itu bernilai string hello world. Jadi hello world ini ditampung ke dalam variabel Y. Gitu. Nah, ketika kita print variabel X, kita print variabel Y, hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, kemudian ada istilah komen juga, komen di Python, yang dimana itu ditandai dengan pakai hashtag seperti ini ya. This is a comment. Nah, ini tidak kita klaim sebagai sintaks, tapi sebagai informasi tambahan aja, gitu, atau komen. Gitu. Jadi ketika kita menambahkan komen, dia tidak akan berefek apa-apa ketika kita menjalankan sintaksnya gitu di text editor. Tidak akan mengganggu gitu ya. Kalau nggak ada komennya nanti bakal error karena itu diklaim sebagai sintaks gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk yang komen itu juga macam-macam ya, bisa di atas, terus bisa di samping sintaksnya juga bisa seperti ini. Kemudian bisa multi line juga seperti ini multi line ya. Multi line ini berarti bisa lebih dari satu line gitu ya. Nah, kemudian bisa ini juga apa pakai langsung petik dua kali seperti ini. Petik dua kali, langsung tiga kali di sini. Nah, jadi di dalamnya itu komennya. Nah, kemudian nanti ditutup. Jadi ada pembuka sama penutupnya. Gitu. Kalau misalkan kita mau pakai enter gitu ya sampai beberapa kali. Gitu. Kemudian apalagi ya? Oke, kita masuk ke variabel. Variabel ini kita udah coba praktekin ya tadi untuk variabelnya. Nah, di sini ada casting juga ya. Casting itu berarti kita bisa membuat tipe data gitu dari value yang kita masukin. Nah, maksudnya gimana? Jadi di Python itu udah ada beberapa metode bawaan, metode yang berhubungan sama tipe data. Nah, apabila kita ingin mengconvert sebuah value itu ke dalam bentuk string, kita bisa pakai str dalam str seperti ini, gitu. Nah, kemudian untuk convert ke dalam bentuk integer bisa pakai int, float bisa bentuk float seperti ini. Nah, jadi misal di sini value 3 kita masukin ke dalam metode str. Nah, 3 ini itu bentuknya adalah string gitu, bukan angka, bukan bukan numbers gitu ya, bukan integer. Nah, kemudian int 3 ini kita masukin angka 3 berarti nanti bentuknya number gitu. Beda ya antara number sama ini ya, sama string ya. Kalau string itu ada petiknya biasanya di akhir sama di awal. Kalau number itu berarti nggak pakai petik tapi dia angka, sudah pasti angka. Apa ya kemudian untuk float itu berarti ada bilangan pecahan gitu atau ada angka di belakang koma gitu. Jadi kita pakai float, kita convert angka 3 ini menjadi bilangan pecahan. Jadi ada 3,0 di sini. Itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Untuk mendapatkan tipenya itu kita bisa pakai method type juga. Jadi type dari 5 itu apa, type dari X itu apa, type dari Y itu apa. Kita bisa cek di sini. Untuk yang X itu berarti type-nya integer. Kalau yang string berarti type apa? Yang Y itu berarti type-nya string gitu. Kita bisa dapat dari situ. Nah, untuk penggunaannya mau pakai single quotes atau double quotes, ya itu bebas, itu dianggap sama. Jadi tidak usah khawatir.
Jadi kita bisa pakai petik 2 maupun petik 1. Nah, untuk variabel itu kayak sensitif juga antara variabel huruf besar sama huruf kecil itu variabelnya dianggap beda. Huruf A kecil itu sama dengan 4, huruf A besar itu value-nya string gitu. Nah, jadi A sama A itu beda gitu. A kecil sama A besar itu beda value-nya. Itu tidak akan meng-override ya. Kalau override itu berarti seperti ini. Nah, ini pasti error sih, soalnya variabel A nggak ada. Nah, ini. Nah, misalkan di atas itu variabel A 4, kemudian variabel A sama dengan Sally gitu. Terus aku run. Nah, jadi nanti hasilnya Sally, dia akan mengambil value yang terakhir gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke tipe data ya. Nah, untuk tipe data itu sendiri, itu ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya teks, itu bentuknya string, tipe datanya string. Kemudian ada numeric types, itu ada yang angka ya, nomor ya, number. Itu integer, float, complex. Kemudian ada sequence, itu ada list, tuple, sama range. Tipe data sequence itu maksudnya kayak apa ya? Kayak array. Kalau teman-teman pernah belajar JavaScript, ada namanya array yang ditandai dengan kurung kotak itu. Nah, kemudian ada objek juga. Objek itu berarti kalau di Python namanya dictionary ya. Nah, itu nanti kita bakal bahas di pertemuan ketiga ya. Kemudian untuk set types-nya juga ada set sama frozen set. Boolean type itu ada bool. Itu apanya? Value-nya itu antara true atau false gitu ya. Satu atau nol gitu. Jadi value-nya cuma ada dua. Kemudian binary types itu berarti yang angka binary itu ada bytes, byte array sama memory view. Kemudian non-type itu ada non-type seperti ini. Nah, kita bisa dapat tipe datanya seperti ini ya. Kemudian tipe datanya itu, nah bisa seperti ini. X sama dengan hello world. Tipe datanya string. Nah, ini kita bisa dapetin ya tipe datanya gitu. Nah, list itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini larik kalau bahasa Indonesianya. Di mana di dalamnya itu value-nya itu bisa lebih dari satu gitu. Dan untuk tipe data dari masing-masing value ini bisa beda-beda gitu. Misal Apple terus angka satu, terus di sini 3,5 itu bisa gitu. Kemudian tuple itu mirip-mirip kayak list, tapi ada perbedaan order dan ininya ya apa ini bisa diubah atau enggak gitu isinya gitu kayak gitu. Nanti ada mekanisme perbedaan antara list sama tuple itu nanti kita akan pelajari. Kemudian range ini juga tipe data sebenarnya. Range tipe data jarak gitu ya. 6. Kemudian ini dictionary seperti objek di JavaScript. Jadi ada namanya itu key ya, ini key. Kemudian ini value. Ini key, ini value gitu. Jadi nama itu punya nilai John. Kemudian age atau umur itu punya nilai 36. Seperti itu. Kemudian di sini ada set juga, itu seperti ini bentuknya. Frozen set, terus boolean, true, false, terus bytes itu hello. Di sini misalkan apa ya bentuk byte dari ini string itu apa? Byte array, memory view, dan non. Itu. Nah, seperti ini kita bisa spesifikin. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya ke numbers. Jadi numbers itu di sini ada tiga numeric types ya. Sebenarnya ada integer, float, sama complex. Nah, kompleks ini tuh kayak J gitu. Apa ya? Kalau di matematika mungkin teman-teman pernah belajar ya tentang bilangan kompleks gitu. 4 plus 1J, 4 plus 2J, kayak gitu-gitu. Aku agak lupa sejujurnya. Nah, terus untuk integer itu bisa unsigned ya. Unsigned itu maksudnya yang tidak ada tanda ininya kutubnya positif maupun negatif, bisa juga yang sign
gitu ya. Yang sign itu yang ada tanda negatifnya itu tetap kita klaim sebagai integer. Nah, tapi dia itu bentuknya ada ininya ya, ada minusnya gitu, kurang dari nol gitu. Kemudian untuk float itu sendiri itu koma ya, apa angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Nah, jadi apa ditandai dengan titik ya. Nah, jadi kalau di Python itu komanya titik ya, bukan koma itu. Kalau koma biasa itu beda, bukan untuk ini ya, bukan untuk koma di sini. Tuh, untuk bilangan pecahan. Nah, ini apa? Ya, kita bisa pakai juga untuk mengindikasikan bahwa ini tuh pangkat berapa gitu. E100 ini berarti 10 pangkat 2 ya, gitu. Tuh, jadi bisa bisa dicek sendiri aja nanti. Nah, kemudian kompleks itu seperti ini. Oh iya, namanya imaginary ya, bilangan imajinari. Nah, ini kalau ada JJ-nya itu udah pasti imajiner, bilangan imajiner. Terus conversion ini, oh iya ini untuk mengconvert ya, bisa pakai metode integer, kemudian apa metode float sama kompleks itu untuk mengkonversi nilai value yang ada di dalamnya ini menjadi yang ditargetkan gitu. Nah, ini kita udah masuk ke ini ya, apa ke modul ya. Jadi di Python itu ada istilahnya modul ya. Modul itu apa? Modul itu sebenarnya kayak semacam ini apa ya? Buku gitu atau pustaka gitu ya. Nah, di dalam buku itu kan ada banyak ilmu sebenarnya. Nah, modul di Python itu ibaratnya ada banyak sintaks gitu. Itu kalau di buku pelajaran waktu SMA itu kan buku modul matematika itu kan isinya kayak apa bank materi, bank soal gitu ya. Nah, tapi kalau di Python modul itu berarti bank sintaks gitu atau bank materi. Nah, materinya itu salah satunya ada namanya random gitu. Modul random. Nah, modul random itu kita gunakan untuk mengelola ini ya sebuah apa ya variabel secara acak. Nah, contoh di sini kita import ya, kita pakai import kemudian nama modulnya apa, import random itu yang mau kita gunakan. Kemudian kita print ya, kita print hasilnya, value-nya di dalamnya itu random dot rand range ya. Jadi random random number sebenarnya, range random number dari 1 hingga 10 gitu. Nah, di sini kalau misal kita run programnya, dia bakal ngeprint value acak antara 1 sampai 10. Gitu. Kita klik run, nanti bakal muncul angka yang berbeda seharusnya. Probabilitasnya beda-beda gitu. Setiap ini ya, setiap kita jalankan itu bisa beda-beda. Nah, kemudian casting ya. Casting ini sebenarnya sama sih kayak tadi ya. Kita bisa mengkonversi. Kemudian kita masuk ke kita sampai di ini ya, sampai di Boolean ya belajarnya ya. Mungkin pertemuan besok kita akan masuk ke operator. Nah, string itu bentuknya seperti ini. Boleh pakai petik 1 maupun petik 2. Ini tipe data juga. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini ya, panjang sampai beberapa line, sampai 10 line bisa. Nah, ini hasilnya. Kemudian nah, string itu sebenarnya bentuknya itu adalah array. Array itu maksudnya gimana? Jadi, misal kita punya string hello world gitu ya. String hello world. Nah, indeks pertama dari hello world itu adalah huruf H, H besar. Kemudian untuk indeks kedua dari hello world itu adalah huruf E gitu. Nah, ini bakal muncul
Ya, karena indeks pertama. Indeks kedua. Nah, indeks itu kalau di programming itu selalu dimulai dari nol tuh. Jadi kita bacanya dari nol. Ini nol, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kalau kita cari tahu indeks kelima itu apa, itu nanti hasilnya koma gitu ya, teman-teman. Oke, bisa kita lanjut lagi ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya string ini itu sudah dalam bentuk array ya, dan kita bisa melihat indeksnya gitu. Dan apa kita bisa melihat value dari masing-masing indeks. Nah, kita bisa looping juga nih dari stringnya gitu. Stringnya di looping misalkan mau dari urutan B sampai terakhir. Nah, kita looping, kita print gitu ya, print ininya value-nya gitu. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oh iya, oke. Untuk form absensinya belum bisa ya. Aku bantu biar bisa ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sebentar ya, teman-teman. Nggak tahu. Oh, Ibu, Bu Tuti. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke, udah aku bantu buka, jadi bisa dicoba lagi ya untuk presensinya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi kita bisa ini ya mendapatkan panjang karakter juga gitu dari ini dari string gitu. Misalkan hello world itu berarti panjang karakternya itu berapa gitu. Nah, kita bisa menggunakan metode len di sini. Nah, metode len ini kita bisa tahu nih ini dari huruf H sampai tanda seru ini ada berapa karakter. Nah, di sini hasilnya 13 ya, ada 13 karakter itu panjangnya. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai apa ini namanya check string ya. Ini tuh dalam bentuk teks atau bukan gitu ya, tipenya gitu. Nah, kalau misalkan dalam bentuk teks, kita bisa cek di sini pakai txt. Nah, itu benar teks atau bukan. Kalau iya berarti true hasilnya. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian kita bisa ngecek juga jika tidak ya, tambahin not di sini. Kalau tidak bukan teks, itu berarti true gitu ya. Seperti itu. Nah, ini misalkan kata expensive ini, itu tuh nggak ada di teks ini gitu. Nah, expensive not in txt gitu. Tidak berada di variabel txt, maka dia bakal ngecek itu benar atau salah. Kalau benar berarti true, kalau salah berarti false gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke boolean ya, pembahasan terakhir. Habis itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, jadi boolean values itu kita butuh namanya expression. Nah, expression itu seperti yang aku bilang pas awal tadi, itu kita ada kondisional. Di dalam kondisional itu ada ekspresi yang kita butuh cek gitu. Isinya itu benar atau salah gitu.
Nah, ini contohnya ya. Kita print 10 lebih besar dari 9. Nah, itu expression ini itu tuh benar atau salah. Kalau misalkan benar berarti dia true gitu. Ini benar ya, 10 itu lebih besar dari 9 benar. Kemudian 10 itu sama dengan 9 atau bukan gitu, di compare. Itu pakai komparator. Kalau misalkan benar true, kalau salah false. Di sini false ya, tidak sama dengan harus. 10 kurang dari 9 salah. Makanya sini muncul false. Jadi expression seperti itu. Nah, kita bisa pakai if juga ya. Ini expression, kita cek kondisinya kalau misalkan ini benar, ya pernyataan ini 33 lebih besar dari A, berarti dia bakal ngeprint ini. Jika tidak, ya maka dia bakal ngeprint ini gitu. Sederhananya seperti itu. Kita bakal pelajarin di kondisional ya nanti. Nah, terus kita bisa pakai bool juga untuk mengecek value-nya gitu. Seperti ini. Kalau nggak ada ekspresi aneh-aneh gitu ya, maksudnya nggak ada pernyataan ekspresi yang perlu dicek, dia defaultnya true gitu. Nah, ini defaultnya true ya, karena nggak ada expression untuk membandingkan. Nah, ini true semua karena tidak ada perbandingan. Itu ya. Nah, beberapa value itu false. Contohnya kayak false itu sendiri, kemudian non. Non itu kan berarti kayak tidak ada value gitu ya. Kemudian nol itu false, string kosong itu false. Pokoknya yang kosong-kosong, yang konsepnya itu kosong-kosong itu biasanya false hasilnya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini kalau misalkan kita udah masuk ke OOP ya, ini udah masuk ke kelas, kita akan pelajari di pertemuan akhir ya. Nah, ini untuk function kita bisa nge-return dalam bentuk boolean juga gitu. Seperti ini. Nah, ini kita akan pelajarin di pertemuan selanjutnya. Oke, dari aku paling itu aja teman-teman sekalian. Mumpung masih ada waktu 13 menitan dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari yang sudah aku sampaikan barusan? Jangan lupa untuk presensi ya, teman-teman. Di ini di kolom chat untuk presensinya udah bisa diakses sekarang, tadi sempat ketutup. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, mungkin? Besok kita bakal masuk ke operator ya. Jadi kita akan belajar operator apa aja yang ada di Python, terus cara penggunaannya itu apa. Jadi operator itu ada banyak ya, ada yang bitwise, kemudian ada yang logical, kemudian ada yang operator apa ya, yang aritmatika gitu ya. Gitu-gitu. Kita bakal pelajarin besok. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman dari materi yang saya sampaikan. Dari Alvina, Andika, Vika, Gilbert. Wah, Gilbert join lagi ya. Gilbert, makasih banyak ya udah setia nemenin aku. Terus Hairul, La Yusri, Nandita, Nicole, Asrin, Radila, Robi, Yusro. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan ke aku ya. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau di ini dikonsultasikan? Mungkin untuk materinya sampai di sini dulu. Oke, sebentar. Saya lihat ya waktunya masih cukup banyak sebenarnya. Masih ada 10 menitan.
Oke, tapi nggak apa-apa. Paling dari aku, kalau misalkan dari teman-teman sekalian, dari semua rumus yang praktekinya paling susah apa? Yang praktekinya paling susah ya dari semua rumus ya. Hmm, Apa ya? Sebenarnya relatif sih, apa Gilbert ya. Soalnya kalau kita udah masuk ke dunia kerja itu biasanya kalau data analis, data engineer, atau mungkin GIS analis ya, ada namanya GIS analis, GIS engineer gitu. Mereka itu bakal ini apa? Bakal berhubungan sama rumus-rumus matematika gitu, untuk menghitung data gitu dan sebagainya. Nah, kalau ditanya yang paling sulit sih apa ya? Kalau yang paling sulit itu tergantung kebutuhannya. Kalau misal kayak rumus-rumus kalkulus matematika gitu itu cukup sulit juga mungkin ya. Tapi ada juga yang perhitungannya sulit gitu. Kayak misal berhubungan sama big data gitu ya buat menghitung atau menganalisis area intersect gitu dalam sebuah map gitu ya. Itu apanya luasannya itu berapa. Jadi ibarat itu kayak kita punya lingkaran diameternya itu 5 meter gitu ya, 5 kilometer gitu contoh. Nah, terus ada lingkaran di titik lain yang ini apa yang bertabrakan sama lingkaran tadi. Nah, bagaimana cara menghitung apa luasan lingkaran yang sama-sama punya ini ibaratnya kalau iris sama gabung kalau di matematika. Nah, tapi itu kalau di Python tuh kalau di GIS Engineer tuh ada namanya ini spatial analysis. Nah, itu untuk menentukan rumusnya itu cukup kompleks dan cukup sulit gitu. Kalau kita berhubungan sama spasial gitu, rumus-rumus spasial analisis itu cukup sulit gitu ya, Gilbert. Biasanya kalau rumus matematika umum itu masih terhitung gampang, tergantung kita kerjanya di mana. Cintanya Kak untuk menjalankan codingnya itu apakah harus install Python-nya? Iya, perlu install Python-nya dulu. Kalau nggak ada Python-nya gimana nanti? Kita nggak bisa ngejalanin codingannya. Kecuali kita mau pakai ini text editor kayak ini Witri School itu bisa langsung dijalanin di situ. Yang penting kita make sure modulnya udah ada di ininya, di platformnya. Untuk pelatihannya rumusnya baiknya di website atau APK-nya langsung. Di APK-nya langsung tentunya. Kalau di kalau di website itu maksudnya kalau misal kita ngoding ya, ngoding pakai Visual Studio Code itu nggak apa-apa. Kita praktek di situ langsung. Untuk permulaan itu nggak apa-apa di situ. Tapi kalau misal udah masuk ke aplikasi itu kita bisa pakai APK gitu. Aplikasinya langsung ya maksudnya mobile atau apa ya atau website aplikasi web kalau web application ya bisa gitu. Bisa langsung di situ bagusnya di websitenya gitu. Nanti kalau analisis data kebanyakan pakai rumus apa analisis data ya rumus apa ya mungkin eh, rumusnya itu sebentar data analis marketplace formula. Nah, ini kita bisa dapetin ya. Aku nggak ini sih apa eh nggak begitu hafal sebenarnya. Jadi mirip-mirip kayak Excel, rumus-rumus Excel gitu ya. Ada agregat gitu. Ya, ini sederhana ya, sum average min max count. Terus text function kayak left right itu untuk mendapatkan teks yang sebelah kiri, kanan, panjangnya, exact, date time, terus ada convert, is number gitu. Nah, formulanya itu cukup ini ya, maksudnya cukup kompleks. Itu nanti melihat dari ini apa fungsinya gitu. Nanti dikombinasi count mungkin nanti bakal gabung sama sum, terus ada gabung sama average gitu. Itu yang bakal kita apa lakukan untuk
menganalisis data gitu untuk bikin formulanya gitu. Jadi cukup kompleks. Umumnya semuanya digunakan sih yang ada di sini, tergantung kebutuhannya kita. Kalau perhitungannya bukannya kita dibantu sama komputer ya perhitungannya. Iya, dibantu sama komputer, cuman ini apa untuk membuat formulanya itu butuh teknik. Sebenarnya nggak semuanya bisa langsung jadi gitu. Mungkin kalau teman-teman pakai ChatGPT bisa cepat jadi gitu ya, Gilbert. Iya, dibantu sama komputer. Selain Python, apakah ada aplikasi lain untuk data analisis ini? Kak, ada namanya Tableau. Terus apalagi ya? Kita bisa pakai PyCharm, bisa pakai Google Colab. Ya, Google Colab itu kita bisa mengetikkan Python juga di dalamnya. Python untuk AI gitu ya. Aku dulu pernah bikin alat pendeteksi untuk ini ya. Apa sih namanya? Pendeteksi. Nah, ini nih. Pendeteksi makanan tradisional dulu. Nah, kayak gini. Kita install dulu semua modul Python-nya. Kemudian di sini kita impor. Nah, terus kemudian kita jalankan, kita bikin script Python pakai ini, pakai len tadi ya untuk dapetin lensnya. Nah, terus kita bisa pakai ini ya, Matplotlib ya namanya untuk menampilkan gambar gitu di Google Drive. Nah, ini kita pakai text editor namanya Google Colab. Nah, terus kita bisa pakai ini metode image classifier itu untuk mendeteksi gambarnya gitu, untuk mentraining ininya ya, gambarnya gitu. Nanti kita bisa dapat kesimpulan dia ngedeteksi oh yang ini adalah tiwul, ketoprak, nasi kebuli itu benar apa salah. Kalau salah nanti bakal ditandain warna merah gitu. Jadi untuk mengecek seberapa jauh performa gambarnya ini bisa nebak gitu. AI-nya bisa nebak gambar gitu. Yang diprediksi tiwul, realnya tiwul. Berarti ini benar. Kayak gitu-gitu. Data analis pakai Python sama BigQuery SQL hampir sama ya Kak. Iya sih, hampir sama sih. Di Python itu juga kita pakai ini sih, pakai apa namanya? Ada SQL gitu. Kita mau pakai SQL. MySQL kita tinggal impor modul MySQL-nya aja. Nanti di sini MySQL connector gitu. Kurang lebih sama BigQuery. Di di Google itu ada namanya Google BigQuery. Di sana tuh ada banyak banget sampel-sampel data yang kita bisa gunakan untuk analisis data. Jadi teman-teman kalau mau latihan bisa pakai data-data dari Google BigQuery. Susahan mana Kak SQL atau Python ini? Relatif sih kalau misal kebutuhannya untuk database kita udah mulai masuk SQL. Kalau Python itu untuk bikin skripnya. Nah, kalau susahannya mungkin di awal-awal itu SQL kali ya. Soalnya kalau Python tuh udah cukup simple sih. Tadi aku coba praktekin beberapa sintaks itu cukup sederhana kan ya isi-isinya kan. Nah, kayak gini-gini aja sebenarnya. Nah, di MySQL juga sebenarnya sama, simple juga. Cuman kalau misal kita mau mengambil data yang cukup banyak dan datanya itu tabelnya ternyata banyak, tuh nanti sintaksnya jadi jelimet gitu. Jadi nanti bisa lebih kompleks apanya sintaks SQL-nya gitu. Jadi untuk susahanya sebenarnya relatif, tapi kalau buat awal-awal itu Python itu lebih mudah daripada SQL gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada berhubung sudah jam 9 kurang 1 menit ya, bentar lagi aku akhiri aja untuk sesi ada dikasih tugas gak? Oh iya, kelas ini ada dikasih tugas. Jadi nanti Gilbert bisa join aja di main kelas data analis ya. Udah ada mentor profesional juga di dalamnya nanti bisa diajarin sama mentornya.
Itu banyak tugas-tugas yang dikasih sama final project-nya juga ada gitu ya, yang berhubungan sama data analis. Oke, kalau dari aku paling itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ini untuk free ini, iya, yang ini untuk free. Oke, kalau teman-teman tertarik untuk join di ini, di main kelas data analis, bisa segera join aja. Nanti tinggal apa tanya aja sama ini ya, Mbak Mbak Ayu, Mbak Isna atau siapapun yang ikut dalam sesi konsultasi. Oke, dari aku paling itu aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Thank you teman-teman.